Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Grup One Data Konsultan akan memaparkan hasil evaluasi kami mengenai integritas produksi dan mitigasi risiko kontaminasi pada PT Frozen Halal Food. Oke, sekarang kita mulai dari fase pertama, yaitu identifikasi dan diagnosa. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi mulai dari masalah utama sampai ke akarnya menggunakan diagram Fishbone 6M. Oke, kita sekarang membahas diagram Fishbone-nya. Diagram ini menggunakan 6 dimensi, yaitu man, machine, method, material, management, dan environment, dengan permasalahan utama ada pada kontaminasi silang pada produksi sosis ayam. Setelah kami analisis diagram Fishbone ini, kami menemukan beberapa permasalahan yang kritis, diantaranya adalah status sertifikasi halal dari supplier yang sudah kadaluarsa, lalu kompetensi operator halal yang tidak merata, serta tata letak atau layout dari area halal yang terlalu dekat dengan area non-halal. Pada bagian ini, kami menyusun beberapa pertanyaan berbasis data untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi integritas produk. Faktor pertama yaitu ada sertifikat supplier. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana signifikansi perbedaan ppm kontaminasi antara batch dengan supplier aktif versus kadaluarsa. Nah, dari sini perusahaan dapat mengetahui nih apakah validitas sertifikat supply itu benar-benar berpengaruh terhadap kualitas bahan baku atau tidak sih. Nah, selanjutnya faktor kedua adalah kepatuhan SOP. Nah, analisis ini dilakukan untuk melihat apakah lot kurang SOP itu memiliki rata-rata kadar kontaminasi yang lebih tinggi secara statistik dibandingkan lot lainnya. Nah, hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan prosedur operasional. Selanjutnya, pada faktor kompetensi SDM, dilakukan analisis seberapa kuat korelasi negatif antar skor pelatihan operator dengan tingkat residu kontaminasi. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah peningkatan kompetensi karyawan dapat menurunkan risiko kontaminasi produk atau tidak. Terakhir, ada faktor spesial. Nah, analisis ini dilakukan untuk melihat apakah kedekatan jarak ke area non-halal berkorelasi dengan kenaikan probabilitas kontaminasi atau tidak sih? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita masuk ke fase berikutnya yaitu strategi data. Nah, di sini kami mendeskripsikan kebutuhan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Berikut juga variabelnya dan juga teknik eksplorasinya. Yang pertama ada pertanyaan untuk satu supplier dengan variabel yang dibutuhkan yaitu sertifikat supplier dan juga kontaminasi. Menggunakan teknik eksplorasi boxplot dan juga group min dengan tujuan validasi risiko vendor. Kemudian yang kedua ada pertanyaan integritas SOP dengan variabel yang dibutuhkan yaitu adalah prosedur cleaning dan juga kontaminasi dengan teknik eksplorasi bar chart comparison untuk tujuan audit dampak prosedur. Kemudian yang ketiga pertanyaan untuk human capital, variabel yang dibutuhkan yaitu skor kompetensi dan juga kontaminasi juga. Menggunakan teknik eksplorasi Pearson correlation untuk tujuan mengukur efektivitas training. Kemudian pertanyaan terakhir tentang environmental map dengan variabel kunci yang diperlukan yaitu jarak area non halal dan variabel kontaminasi. Menggunakan teknik eksplorasi scatter plot dan trend untuk tujuan analisis risiko layout. Nah, ini adalah beberapa metodologi eksplorasi data yang kami gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang akan nantinya dibahas oleh rekan saya, Saudara Izat. Yang pertama ada metodologi yang pertama yaitu Pearson correlation untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan linear antar variabel numerik kritis. Yang kedua ada group min dan juga box plot untuk mendeteksi anomali atau outliers dan perbedaan rata-rata antar kelompok data.
Metode yang ketiga ada trend analysis untuk mengidentifikasi pola peningkatan risiko berdasarkan variabel jarak dan waktu. Dari langkah-langkah sebelumnya, dihasilkan sebuah output yaitu dashboard analytics yang menampilkan grafik visualisasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan bisnis yang sedang dialami. Untuk dashboard yang berhasil kita buat, bisa Bapak dan Ibu akses melalui link yang tertera di dalam slide. Selanjutnya, untuk temuan-temuan yang berhasil kita dapatkan dari dashboard yang berhasil kita buat, diantaranya yang pertama, supplier dengan status sertifikat yang sudah kadaluarsa cenderung memiliki nilai kontaminasi yang lebih tinggi dibandingkan supplier dengan sertifikat yang masih aktif, di mana rata-ratanya untuk yang kadaluarsa mencapai 0,626 dan untuk yang aktif hanya sebesar 0,227. Yang kedua ada kepatuhan supplier terhadap SOP kebersihan, di mana supplier dengan yang kurang menerapkan SOP memiliki nilai ppm yang cenderung lebih tinggi dengan rata-rata mencapai 0,55, sedangkan yang standar SOP hanya sebesar 0,278. Untuk temuan yang ketiga, faktor skor kompetensi ini juga berpengaruh, yaitu dengan korelasi negatif, di mana skor yang di bawah 70 cenderung memiliki nilai kontaminasi yang lebih tinggi dibandingkan yang skornya di atas 70. Dan skor yang di bawah 70 ini rata-rata adalah supplier dengan standar SOP yang kurang. Kemudian untuk temuan yang keempat, jarak dengan radius area non-halal ini juga berpengaruh dengan korelasi yang juga negatif, di mana semakin dekat jaraknya dengan area tersebut cenderung memiliki nilai kontaminasi yang lebih tinggi dengan rata-rata mencapai 0,09. Kemudian untuk temuan selanjutnya, didapatkan korelasi yang tinggi antara jarak dengan area non-halal dengan kontaminasi, yaitu sebesar 0,82 dengan korelasi negatif atau berbanding terbalik. Selanjutnya ditemukan juga lonjakan yang tinggi dari kontaminasi untuk supplier yang sertifikatnya sudah kadaluarsa ditambah dengan penerapan SOP yang kurang, dengan rata-rata kontaminasi sebesar 0,9. Dari hasil temuan-temuan sebelumnya, kami merekomendasikan beberapa rencana untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang pertama, jangka pendek adalah pembekuan sementara supplier dengan sertifikat yang aktif. Kemudian pelatihan intensif untuk operator SCPH, dan yang ketiga, validasi ulang untuk SOP pembersihan mesin. Kemudian untuk rekomendasi jangka panjang, yang pertama adalah digitalisasi sistem monitoring untuk supplier. Kemudian yang kedua, mendesain ulang layout area produksi. Dan yang ketiga, audit internal otomatis berbasis data. Sekian laporan evaluasi dari Grup One Konsultan. Semoga rekomendasi yang kami berikan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi arah kebijakan perusahaan ke depan. Sekarang, kami sangat terbuka untuk mendengar masukan atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.